Kulkas atau lemari es merupakan alat bantu manusia yang fungsinya untuk mendinginkan makanan atau minuman. Walaupun kadang di hari yang panas kita rasanya ingin sekali menaruh diri kita sendiri ke dalam kulkas. Kulkas itu seperti mobil, ada yang 2 pintu dan ada juga yang 1 pintu. Mobil tidak ada yang 1 pintu, ada waktu zaman dulu. Fungsinya juga bisa membuat makanan tersebut bertahan lama. Namun, semua ada aturannya. Lagi di One Day Food, teman-teman, masih bersama saya Rizka Ogi yang sekarang ini lagi hobi banget bikin kue. Tapi beberapa waktu kemarin tuh saya sempat bingung, teman-teman. Bagaimana sih harus membedakan yang namanya margarin, butter, dan juga mentega. Baru tahu kan kalau itu ternyata berbeda? Kita tes dulu, saya akan membuat sedikit sosial eksperimen. Kira-kira teman-teman bisa membedakan nggak mana yang namanya margarin, mana yang namanya butter, dan mana yang namanya mentega. Kita tes. Ini butter, margarin, mentega. Ini mentega. Ini margarin, ini butter. Karena nih teksturnya mentega banget. Ini margarin. Ya karena margarin biasanya warnanya lebih kuning daripada butter. Dan butter lebih soft dari margarin. Yang ini butter, ini mentega, yang ini margarin. Mentega itu dia lebih kuning dan butter itu lebih padat. Margarin itu lebih cair. Yang ini itu namanya butter, yang ini mentega, yang ini margarin. Wah, seru banget hasilnya. Ada yang tahu, ada juga yang nggak tahu. Tenang, mungkin karena kalau kasat mata kita nggak bisa bedain, warnanya juga sama, bentuknya juga sama. Buat yang belum tahu, nih saya kasih informasi apa sih sebenarnya perbedaan dari ketiga bahan tadi. Secara fisik memang margarin, mentega, dan butter nggak bisa terlihat ya perbedaannya. Namun kalau kita telusuri asal-muasalnya masing-masing, kita akan tahu bagaimana perbedaannya. Mentega itu berasal dari lemak hewan. Mentega yang terbuat dari lemak hewan biasanya mengandung lebih banyak lemak jenuh, sekitar 66%. Dibandingkan lemak tak jenuh yang hanya 34%. Teman-teman harus tahu bahwa lemak jenuh itu biasanya berhubungan dengan tingginya kadar kolesterol dalam tubuh. Mentega biasanya mengandung vitamin A, vitamin D, protein, dan karbohidrat. Berdasarkan rasanya, bisa dibedakan 2 jenis. Ada yang mentega tawar, ada yang mentega yang proses pembuatannya ditambahkan garam. Gak hanya itu, warnanya sendiri mentega lebih pekat berwarna kekuningan. Sedangkan untuk margarin nih ya, berasal dari lemak tumbuh-tumbuhan. Margarin dibuat dari minyak tumbuh-tumbuhan yang dihidrogenasi, yaitu atom hidrogen yang ditambahkan ke minyak. Dalam proses tersebut biasanya akan terjadi perubahan struktur beberapa asam lemak tak jenuh menjadi trans fatty acid. Margarin biasanya diperkaya dengan vitamin A dan beberapa vegetables oil atau sumber vitamin E. Kemudian butter, berasal dari krim atau susu. Biasanya kandungannya hanya krim dan salt atau salted butter. Karena bahan dasarnya krim, maka bila disimpan lama di dalam suhu ruangan akan lumer. Semua jenis lemak baik dari mentega, margarin ataupun butter biasanya oleh ahli nutrisi tetap didefinisikan sebagai produk berkalori tinggi.
Karena itu dianjurkan untuk seminimal mungkin mengkonsumsinya. Beberapa produsen margarin dan butter juga ada yang memodifikasi sedemikian rupa sehingga tercipta produk yang agak rendah kalori. Gimana teman-teman? Sekarang sudah bisa membedakan kan mana yang namanya margarin, mana yang namanya mentega dan juga butter. Sekarang setelah udah tahu perbedaannya, kira-kira masakan yang cocok menggunakan margarin, menggunakan mentega dan menggunakan butter apa ya? Coba kita tanya ke ahli yang ahli banget dalam bidang kuliner. Sebetulnya sih nggak ada aturan khusus ya, kalau mau menggunakan margarin untuk apa, mentega untuk apa, kemudian butter untuk apa. Biasanya sih kalau penggunaannya, kalau saya lebih ke wanginya ya. Jadi kalau saya mau nyari wangi, itu saya menggunakan butter atau menggunakan mentega. Cuman itu daya emulsinya nggak sebagus margarin dan warnanya nggak sebagus margarin. Si butter ini kan dia lebih pucet ya. Biasanya orang kalau di sini bikin kue biar lembut, mengemulsinya bagus, biasanya dicampur tuh antara margarin sama butter 1:1 atau margarin sama mentega. Ternyata beda ya penggunaan dari masing-masing bahan tersebut, baik itu mentega, margarin, dan juga butter untuk setiap jenis makanan. Nah tadi kan kita sudah bahas tentang manfaatnya dan juga penggunaannya. Kira-kira manfaat yang ada di dalam tubuh dan kandungan gizinya tuh apa ya dari ketiga bahan tadi? Coba kita tanya ke ahli gizi. Margarin itu dari nabati, sumber lemak dari nabati. Mentega sumber lemak dari hewani dengan butter, ya. Artinya apa sumber lemak? Lemak itu kan kegunaannya buat tenaga. Kemudian buat perbaikan membran sel. Sel tubuh kita membrannya harus diperbaiki. Kemudian lemak juga untuk membentuk hormon, ya. Nah, tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan juga berbahaya buat meningkatkan kadar kolesterol tubuh kita. Yang ujung-ujungnya nanti penyumbatan pembuluh darah. Nggak baik, karena dia akan lebih cepat menjadi trans fatty acid. Lebih banyak terjadi asam lemak trans yang berbahaya kalau dipanaskan. Ya, jadi kalau makan mentega yang bagus itu buat dioles atau dimakan buat cocolan apa gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, baik butter, kemudian margarin, ataupun juga mentega adalah salah satu bahan yang menjadi sumber lemak yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi memang mengkonsumsinya nggak boleh banyak-banyak, segala sesuatu yang berlebihan pasti akan berdampak buruk bagi kesehatan kita. Dan perlu dicatat teman-teman, ketiga bahan tadi tidak boleh sama sekali dijadikan sebagai bahan pengganti minyak goreng. Nggak boleh ya, dicatat loh. Sesaat lagi saya akan kembali dengan informasi yang tidak kalah pentingnya tetap di One Joy Food.